HMPSCOM wajib. Ya, buat kalian yang mungkin belum tahu juga, kita tuh di HMPS juga ada dosen pembimbing, yaitu Bu Ina. Nah, mungkin dari teman-teman yang tadi udah lihat videonya, udah kayak kepikiran nih mau tanya, ada pertanyaan. Nah, mungkin bisa dikit dulu, karena nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Akan ada waktunya. Oke. Ya, Terus, mungkin tadi setelah ngelihat Prof, udah ada gambaran dikit-dikit lah ya. Cuman kan masih nggak afdol gitu kalau misalnya belum bisa dengerin dari kakak HMPS yang sudah menjalani gitu. Nah, jadi benar banget. ya, habis ini kita bakal mau ngapain nih? Nah, di sini kita akan masuk ke sesi talk show ini. Kita kan sudah menghadirkan beberapa pembicara yang profesional dan berkelas di bidangnya. Nah, langsung saja kita masuk ke sesi talk show, di mana nanti sistemnya kita akan membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kayak umum lah, atau yang mungkin memang harus diketahui sama teman-teman, dan nanti akan dijawab oleh ya kita nih, pembicara profesional. Oke, langsung aja mungkin Shannon. Oke, aku langsung bacain pertanyaan pertama ya. Boleh banget. Yang pertama, kenapa waktu awal mendaftarkan diri itu milih mau nyoba HMPSCOM? Lalu apakah ada harapan sebelum masuk HMPSCOM itu yang beda sama realitanya? Oke, jadi setelah pertanyaan dibacakan, kita akan salurkan dulu nih kepada Kak Fenanda Dian selaku pimpinan umum HMPSCOM periode 2020-2021. Halo Kak Nanda. Halo. Ya ampun, halo Jose. Gimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Kalian gimana? Baik. Oke, langsung aja ya menjawab pertanyaan tadi yang dilontarkan gitu ya. Tapi sebelumnya aku mau menyapa nih untuk teman-teman Commoners 2020, selamat datang di Open House HMPSCOM. Di sini kita juga kehadiran alumni-alumni dari HMPSCOM periode sebelumnya nih. Selamat sore kakak-kakak. Oke, untuk menjawab kenapa waktu awal mendaftarkan diri itu milih nyoba HMPSCOM. Jadi untuk teman-teman Commoners yang belum tahu nih, di FISIP itu kan ada 3 organisasi nih ya, ada HMPSCOM, HMPSOS, dan BEM. Tahu nggak sih fungsinya dari 3 lembaga ini apa? Jadi aku mau jelasin sedikit aja, biar gambaran sedikit untuk teman-teman Commoners. Jadi kalau BEM ini, dia organisasinya yang memang fokusnya ke non-akademik. Kalau misalnya, dan BEM ini melingkupnya satu FISIP gitu ya teman-teman. Kalau misalnya HMPSCOM sendiri, itu memang fokusnya ke akademik khusus untuk mahasiswa ilmu komunikasi. Nah kalau misalnya HMPSOS, untuk mahasiswa sosiologi, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman Commoners di sini sudah pada penasaran kenapa sih waktu awal mendaftarkan diri langsung mau nyobanya HMPSCOM seperti itu. Langsung aja sebelum aku nanti menjawab, mau tanya ke anggota HMPSCOM yang baru menjabat 1 tahun nih. Boleh dong kakak dijawab, tolong. Tamara, boleh? Apa nih, kenapa nih alasannya waktu itu mendaftarkan diri untuk nyoba HMPSCOM? Halo, pertanyaannya bagus banget, dan ini cocok banget sih buat teman-teman yang mungkin nanti bakal daftar ke HMPSCOM. Nah, jadi alasanku dulu untuk bergabung ke HMPSCOM tuh ngelihat track recordnya HMPSCOM tuh bagaimana. Nah, ngelihatnya tuh di mana, di Instagram dan media sosial yang lainnya. Jadi aku melihat HMPSCOM tuh banyak kegiatan yang benar-benar aku ngerasa kegiatan tuh profesional banget gitu loh. Dan dekat banget dengan kegiatan prodi, khususnya kegiatan akademik. Nah, kegiatan-kegiatan itulah yang aku cari dan aku rasa cocok nih sama diriku sendiri gitu, daripada ikut ke organisasi di kampus yang lain gitu. Terus ngelihat juga berapa testimoninya kayak dari para alumni dulu ada di Instagramnya itu keren-keren banget pokoknya. Jadinya ya aku masuk ke HMPSCOM, daftar dan terima deh. Oke, nggak nyesel ya berarti ya Tamara ya masuk HMPSCOM ya. Oke, thank you Tamara buat kesan-pesannya. Yang kedua ini kita mau mendengarkan juga kenapa sih milih HMPSCOM dibanding organisasi lainnya dari anggota HMPSCOM yang menjabatnya hampir 2 tahun. Boleh dong, Vanessa. Kak Vanessa, silahkan. Oke, halo Kak Shalom. Halo. Alasan aku milih HMPSCOM itu jujur aja kemarin karena
pas HMPSkom itu lagi open recruitment dan aku pengen gabung organisasi, jadi aku langsung apply di HMPSkom seperti itu. Dan untuk pertanyaannya nih, ekspektasi apakah sesuai ekspektasi aku apa enggak? Aku itu sebelumnya ya, aku itu kan anak rantau nih dari Kalimantan, terus ke Jogja kan lumayan jauh ya, sendiri lagi, nggak ada teman juga. Nah, ekspektasi aku pas daftar HMPSkom itu sebenarnya pengen dapetin relasi tentunya. Nah, dapetin relasi, dapat punya temen juga di kampus kayak gitu biar rame. Dan ternyata memang setelah aku daftar HMPSkom itu temenku nambah, iyalah nambah. Temenku tuh nambah aja. Habis itu selain ini ya berarti satu ekspektasi aku udah tercapai nih, punya teman dan nambah relasi. Selain itu aku juga dapat plusnya nih setelah daftar HMPSkom itu aku jadi punya relasi juga sama dosen-dosen, jadi lebih kenal, jadi juga kadang ngobrol juga. Jadi bukan hanya sekedar yang dosen ngajar di kelas, terus udah gitu doang, hanya sekedar hubungan antara dosen dan mahasiswa kayak gitu. Tapi kadang juga jadi lebih akrab lah kayak gitu intinya. Thank you. Oke, thank you Vanessa buat kesan-pesannya kenapa mau daftar HMPSkom. Nah, satu lagi deh, aku mau mendengar pendapat kenapa sih waktu itu awalnya mendaftar lebih milih HMPSkom. Tapi sebelumnya boleh dong, ayo teman-teman Commoners 20 kita nyalain on cam-nya, biar kita juga bisa ngeliat nih gimana ekspresi kalian menghadiri open house HMPSkom di sini. Dan juga untuk alumni-alumni kita tercinta nih, boleh dong on cam-nya kakak, karena habis ini kita bakal mendengarkan juga kenapa sih alasan mereka dulu mendaftarkan HMPSkom ketimbang organisasi lainnya. Yuk, boleh nih kakak-kakak alumni mana nih? Yang udah terlihat wajahnya? Wih, bersinar banget nih. Boleh dong langsung aja nih. Kenapa sih Kak Tinita waktu itu lebih memilih mendaftar HMPSkom ketimbang organisasi lainnya? Terus waktu itu juga harapan sebelum masuk HMPSkom apa, dan sama nggak sih sama realita yang udah ada di pas keterima HMPSkom? Aduh, maaf ya, muka aku terang banget deh, nggak ngerti. Nggak apa-apa, sinaran. Gimana? Sebelumnya aku mau nyapa dulu dong semuanya. Boleh. Halo semuanya, teman-teman HMPSkom sama anak-anak 2020. Mana nih, aku belum lihat deh muka-mukanya. Yuk. Kok pada... On cam dulu yuk, teman-teman. Aku mau lihat mereka dulu. Baru ada 2 nih yang on cam nih, yuk. Ih, Brian apa Anda? Mana ya on cam-nya ya teman-teman, biar kerasa juga nih vibes-nya kayak wah ramai banget nih, kelihatan Ya, muka-muka dari Commoners 20. Bener. Kayak Ya, biar kayak teman-teman. lagi ngumpul-ngumpul gitu loh. Ya udah deh, aku langsung aja ya. Apa tadi? Boleh. Kenapa waktu itu mendaftarnya HMPSkom ketimbang organisasi lainnya? Terus waktu itu ekspektasi Kak Tinita sebelum mendaftar dan sesudah masuk realitanya seperti apa? Kenapa milih HMPSkom? Sebenarnya karena apa ya? Aku sih ngeliat di HMPSkom tuh dulu kerjanya kan di bawah prodi, langsung sama prodi berurusan dengan akademik. Jadi menurutku sendiri entah kenapa aku lebih suka organisasi yang menurutku ya itu udah punya job desk-nya yang udah terstruktur gitu loh. Maksudnya kayak kita bisa melatih skill kita dengan jelas kayak gitu. Jadi aku tertarik ikut HMPSkom dan apa ya? Aku sebenarnya lupa deh apa alasannya. Yang jelas pokoknya di bayanganku dulu HMPSkom tuh seru banget. Apalagi juga dengan jumlah anggota yang menurutku pribadi tuh nggak terlalu banyak, jadi kita bisa kekeluargaan yang makin erat, habis itu kita bisa kalau ngerjain sesuatu tuh juga fokus, terus kita bisa ngembangin lebih banyak. Terus sebelum aku masuk di apa ya, ekspektasiku sebenarnya pengen belajar tentunya karena waktu itu kan masih semester 3, belum punya pengalaman, jadi aku pengen nambah pengalamanku di HMPSkom ini. Dan setelah masuk ya ternyata benar, kita pertama dapat relasi, dapat teman-teman yang juga bisa diajak kerjasama, terus pengalaman juga handle event gitu, terus kita punya tanggung jawab masing-masing yang itu harus bisa kita kerjakan. Tapi untuk masuk ke HMPSkom sih yang perlu aku noted, kita harus jadi diri kita sendiri, maksudnya kayak jangan terlalu takut untuk, aku nggak bisa apa-apa nih, aku nggak bisa masuk HMPSkom, jangan kayak gitu, karena nanti kita banyak belajar di HMPSkom tentunya, dan asalkan ada minat belajar, pasti bisa.
Itu pokoknya. Oke, tadi Kak Tinita sempat aku dengar bayangan Kak Tinita sebelum mendaftar HMPSCOM, wah kayaknya seru nih. Pas masuk, beneran seru atau enggak tuh Kak? Seru dong, kan kita ini sering kumpul-kumpul. Aduh, sayang banget ya sekarang ini online. Sih, pasti tetap seru juga asalkan kita bisa berbaur dengan semua anggotanya, pasti seru. Seru deh pokoknya, seru-seru. Oke, itu tadi salah satu alasan kenapa waktu itu Kak Tinita mau mendaftar. Dan tadi juga ada pesannya teman-teman, jadi jadilah diri sendiri aja nanti ketika melalui tahap-tahap oprek dengan semangat dan pastinya semaksimal mungkin. Thank you Kak Tinita. Oke, segitu aja cukup, Hosea, Fun. Oke, dari beberapa jawaban tadi, kita bisa simpulin kalau memang teman-teman yang mau alasan teman-teman untuk masuk organisasi HMPSCOM ini karena memang HMPSCOM lebih ke akademik dan bisa lebih melatih teman-teman gitu ya, karena dengan jumlah anggotanya yang cenderung lebih sedikit sehingga lebih memfokuskan gitu untuk mengembangkan diri. Dan juga ekspektasinya juga sudah sesuai setelah sudah masuk di HMPSCOM. Mungkin Hosea bisa di pertanyaan selanjutnya. Oke, jadi kan tadi kita sudah membahas nih tentang ekspektasi, lalu gimana sih rasanya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk nih dikit-dikit ke HMPSCOM secara lebih detail. Nah, tadi kan kita di video company profile kayak udah tahu nih, kita tuh ada 1 pimpinan umum dan juga 6 departemen. Nah, sekarang kita mau tanya nih, ada departemen apa aja sih? Dan mungkin kayak kegiatan yang benar-benar kesehariannya tuh ngapain aja, mungkin kayak selama ini dapat pengalaman apa aja di departemen yang sudah diikuti. Oke, mungkin Kak Shalom bisa mulai. Oke, thank you Hosea. Tapi sebelumnya di sini tadi aku sudah melihat Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi kita sudah datang. Selamat sore Bu Ina. Halo sore. Nah, nanti kita mau melihatnya tadi sudah dibilang ya sama Fun sama Hosea, kita punya semacam dosen pembimbing di HMPSCOM ini. Wah nih, sudah muncul cantik sekali bukan? Jadi nanti kalau misalnya teman-teman masuk dan sudah keterima di HMPSCOM, pasti bakal selalu ketemu Bu Ina Ratriana ini. Mungkin sebelum tadi menjawab pertanyaan, Bu Ina ada sepatah dua patah kata nih di Open House HMPSCOM sore hari ini. Apa ya, aku tuh soalnya gini teman-teman, sore dulu deh gitu. Jadi mungkin banyak teman-teman yang di sini yang belum pernah ketemu dengan saya sebelumnya, karena saya mengampu banyak memang di kelas-kelas senior gitu ya. Tapi jadi mungkin banyak yang belum pernah kenal. Nama saya Ina Nuratriana, biasanya dipanggil Mbak Ina aja gitu. Jadi bukan Bu ya. Lalu untuk kaprodinya ada Pak Rangga, mungkin Pak Rangga lebih sering muncul ya gitu dibandingkan saya. Nah, jadi kami berdua itu mendampingi sebenarnya teman-teman di HMPSCOM, tapi mungkin untuk daily activity-nya teman-teman lebih banyak kontak ke saya gitu ya, karena memang hal-hal yang sifatnya teknikal, administratif itu banyak disupport oleh saya gitu. Nah, lalu kalau testimoni karena saya udah sekitar 4 kali periode HMPS ya gitu. Nah, ini teman-teman di sini kan berarti banyak yang mungkin pengen tahu gitu ya, ngapain sih jadi HMPS gitu. Terus saya untungnya apa dan lain-lain gitu. Testimoni saya yang melihat HMPS berjalan dari tahun ke tahun gitu. Saya selalu melihat teman-teman di HMPS ini selalu memiliki karakter yang baik gitu ya. Yang namanya hard skill itu bisa dicari teman-teman, kemampuan untuk untuk ngomong atau untuk desain, untuk berkomunikasi interpersonal dan lain-lain itu bisa dibangun. Tapi yang namanya soft skill, attitude, karakter itu tidak semudah itu untuk di build gitu ya, dan berada dalam sebuah organisasi. Dan HMPS ini saya yakin bukan organisasi yang nggak serius. Ini organisasi yang serius, dan ya bukannya maksudnya serius nggak bisa fun ya gitu, tapi maksudnya di organisasi ini saya melihat teman-teman banyak berkembang gitu, dan sampai teman-teman yang sudah lulus pun masih banyak yang berkontak dengan saya, dan mereka semua juga
ketika saya tanya testimoninya gimana, ya memang banyak soft skill yang terbangun gitu selama berada di HMPS. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu-ragu gitu ya, kira-kira akan seperti apa sih, percaya banyak sekali hal yang bisa kita pelajari di sini, bisa dibangun, dan Prodi akan selalu siap support. Jadi untuk semua kegiatan jangan takut gitu ya, kita akan selalu support untuk teman-teman di sini gitu. Gitu aja sih Nanda, kurang jelas nggak? Jelas sekali pastinya Bina. Jadi nggak mungkin nggak mendapat bantuan gitu teman-teman. Baik dari segi dukungan finansial, iya, selalu mendapat dukungan dari Prodi. Betul. Oke, terima kasih Bina. Nah, tadi kita habis ini bakal masuk ke departemen apa aja sih yang ada di HMPSCOM. Mulai dari tadi Bu Ina sudah menyebut kayak kita bisa melatih desain dan segala macam, udah bau-bau desain. Kalau misalnya teman-teman komuners di sini udah melihat Instagramnya, terus LinkedIn-nya, ada banyak sosial media yang dimiliki oleh HMPSCOM. Jadi kita langsung tanya aja deh sama anggota dari Departemen Kominfo. Silahkan perwakilannya. Hai teman-teman, halo. Boleh, halo. Di kolom komentar boleh banget. Jadi aku dari ke Kominfo kita tuh ada bertiga. Terus juga Paulina. Boleh say hi Paulina. Terus yang ketiga juga kita ada Tias. Nah, kita ini tuh kerjanya ya sangat menyenangkan. Jadi kita bikin konten itu tuh mulai dari buat di feeds. Habis itu juga kita buat di story juga. Terus kita ada bentuk ucapan video itu juga dari kita juga. Terus kita punya membantu untuk membuatkan template buat yang kayak ada tips-tips dari HMPSCOM gitu-gitu. Terus Paulina, Tias boleh menambahkan? Iya, siapa dulu? Oke, aku dulu ya. Sebenarnya nggak cuma Instagram doang nih, kalau misalnya teman-teman lihat di poster oprek itu ya, di paling bawah itu kan ada banyak banget tuh sampai kecil-kecil, sampai berjejer-jejer, itu tuh semuanya adalah media sosial HMPSCOM, dan untuk konten-kontennya itu dari Kominfo yang membantu admin, jadi kan yang pegang semuanya admin, cuman Kominfo itu yang membantu mendesainkan dan memikirkan isinya itu apa, seperti itu, kayak gitu. Jadi asik sih sebenarnya, dan kalau misalnya ditanya dulu, Tias, kan aku ya, kalau dari cerita aku pribadi dulu, Tias waktu masuk Kominfo emang udah punya skill. Sebenarnya enggak, sama sekali enggak, tapi benar-benar di MPS tuh aku benar-benar dapat skill yang banyak banget gitu. Jadi jangan takut dan jangan ragu untuk masuk Kominfo gitu. Coba dari Pau dong. Ya, udah disinggung sama Tias kan. Jadi kayak emang kayak Kominfo kan kayak banyak yang nggak minat gara-gara kayak takut nggak bisa desain, takut nggak bisa apa gitu. Tapi asli, aku juga nggak milih Kominfo kok awalnya. Tapi habis itu kayak di sini tuh benar-benar kayak diproses gitu, kayak diajarin, ditempa lah gitu untuk bisa ini, bisa itu. Kayak semua itu tuh bisa belajar teman-teman. Jadi kayak nggak perlu takut, nggak perlu ngerasa gimana-gimana, karena semua itu benar-benar bisa diajarin pelan-pelan dari nol. Terus jadi buat teman-teman yang kayak ada ketertarikan lah di bidang permediaan ini, yuklah gabung Kominfo, masa enggak? Oke, thank you Tias, Mika, Pau. Tapi aku mau tanya nih, tadi kan Tias sama Pau bilang sebelumnya nggak punya skill dan segala macam. Nah, dari habis masuk HMPSCOM 1 sampai 10 skillnya bertambah di angka berapa nih? Boleh Tias, Mika, habis itu Pau. Boleh Tias dulu. Waduh, susah ya kayaknya. Karena susah kan, karena melebihi 10. Enggak. Tahu aja Kak Shalom udah 100 mah ini mah kalau skill mah. Enggak. Bercanda. Enggak, bercanda. Mungkin kalau dari aku pribadi sih, menilai diriku sendiri gitu ya, maksudnya nggak tahu kalau orang lain, kan penilaian orang juga berbeda-beda. Kalau dari aku pribadi sih, kalau untuk skill sepertinya masih di angka 5 ya, karena aku hanya menguasai beberapa aplikasi gitu kebetulan. Jadi aplikasi-aplikasi yang lain tuh aku masih belum menguasai, jadi itu menurutku kelemahan juga gitu kan, kalau mau masuk ke dunia yang lebih tinggi, jadi nggak bisa gitu. Jadi masih 5 lah menurutku. Nggak apa-apa Tias. Kan kata kamu tadi belum ada skill ya, berarti kamu dari 0 perkembangan ke 5 itu kan banyak ya. Jadi betul. Nanti masih ada 1 tahun lagi mungkin bisa mencapai angka 10 kayak gitu. Jadi proses nih teman-teman yang harus dijalani di HMPSCOM. Oke, thank you Tias. Kalau Mika nih udah senyum-senyum dari tadi. Dari Mika dari 0 atau emang udah dari 3 start skill untuk desainnya?
Jujur dari semua ini saya kan yang paling tidak basic, karena aku tuh masuk ke Kominfo ini emang niatnya benar-benar pengen mempelajari lebih gitu loh. Jadi benar-benar no skill dan kita benar-benar belajar bareng. Kalau aku mungkin dari nol ke ukur sih, Mbak. Karena memang yang penting kan kita belajar konsepnya gitu. Oh, makasih Nesa ya dari Min benernya. Oke. Thank you Mika. Kalau Pau nih, berapa Pau? Aku sombong sedikit lah. Aku 5,5. Oh iya, boleh. Oke, maju sedikit nggak apa-apa. Karena aku belajar, aku sebelumnya aku dari nol nih kan, terus habis itu belajar desain sama kayak Tias kan naik jadi 5 nih kan, maju 0,5 bikin website, jadi kayak adalah 0,5-nya dapat lah. Oke, bagus nih. Pau belajar dari Tias, tapi yang berkembang Pau 0,5-nya, Tiasnya di 5. Nggak apa-apa, it's okay. Yang penting jadi Kominfo nggak usah takut teman-teman. Nggak ada skill nggak apa-apa, yang penting belajar ya, mau belajar dan berkembang, pastinya mau mencoba hal baru. Gitu teman-teman dari Kominfo. Dijawab dong. Iya betul banget, yang penting kemauan buat belajarnya. Iya maaf, aja, lagi ngetik. Biasanya sambil jalan. Thank you teman-teman Kominfo. Buat teman-teman Komunikers 20 nih yang mau daftar Kominfo, gas langsung jadi pilihan pertama departemen yang dipilih ya. Oke, habis dari Kominfo kita beralih ke, kalau misalnya nih teman-teman pernah dapat di grup atau boleh minta tolong isi riset ini dan segala macam, itu ada nih salah satu kerjaannya dari departemen di HMPSCom. Langsung aja kita ke departemen RDPA. Halo semuanya. Halo Hana. Masuk. Nah, di sini aku RDPA, Departemen Riset dan Pengembangan Akademik. Nah, aku nih kerjasama sama, aduh mukaku kayak hilang-hilang kayak hantu melayang. Enggak Hana. Oh iya. Masih tetap. Ini beneran hilang. Aku kerjasama sama Kavalen, angkatan di atasku. Halo Kavalen, say hi dulu Kak. Halo. Nah, teman-teman nggak perlu takut untuk masuk ke Departemen Riset dan Pengembangan Akademik, karena tugas kami tuh bukan cuma kayak riset dan lain-lain, karena tugas kita tuh kayak buat konten info beasiswa, keren nggak? Terus cari info lomba, info magang. Jadi untuk kakak-kakak tingkat mau cari info magang ya pasti tunduk ke kita lah. Ya secara walaupun masih ada tingkat, pasti kakak tingkat cari ke adik tingkat dong. Ya, terus cari info lomba. Nah, untuk cari info lomba sama info magang itu, kita dapat infonya dari Instagram. Kalau nggak Instagram, berarti dari LinkedIn. Tapi tugasnya RDPA bukan cuma itu aja. Ayo Kak, jelasin lagi apa tugas serunya RDPA. Nah, tadi kan udah sebagian dibahas Hana gitu. Nah, selain info lomba, info magang, info beasiswa, RDPA tuh juga ya itu tadi yang tadi dibilang Sialu, minta riset, sering ngasih form evaluasi atau riset. Nah, itu karena kami kan bekerja di bawah Prodi Ilmu Komunikasi, jadi memang untuk pengembangan akademik juga kami bertanggung jawab untuk itu. Nah, kayak waktu kemarin, waktu full online, sempat ada form evaluasi tentang kuliah online. Yang nanti hasilnya itu disampaikan ke Prodi dan didiskusikan juga sama dosen-dosen Prodi, kayak gitu. Selain itu juga ada konten interaktif. Kalau kalian pernah lihat Instagramnya HMPSCom, ada gimana sih caranya produktif gitu, atau gimana apa rekomendasi podcast yang berfaedah. Nah, itu yang buat RDPA tapi didesain oleh Kominfo gitu. Jadi bebannya di Kominfo lagi gitu. Itu aja sih paling, sama ya, oh ya kalau ada wisuda juga kami cari tahu siapa aja yang di wisuda dan ada ucapan selamat juga di Instagram. Itu aja sih Lum. Oke, gitu. Boleh dong Hana sama Valen, kalau misalnya ada nih teman-teman Komuners yang mau daftar RDPA tapi masih ragu-ragu, boleh dong semangatin mereka. Oke. Ya intinya apa ya, jangan ragu-ragu sih, karena mungkin dikiranya ya itu tadi yang tadi Hana bilang ya, riset terus gitu, tapi kayak enggak sih sebenarnya, kayak have fun juga di RDPA gitu. Tapi yang jelas ada tanggung jawab juga yang harus diselesaikan, tapi nggak seberat itu gitu. Ayo daftar aja di RDPA, nggak bakal nyesel, dijamin. Nggak ada yang berat kok, soalnya di HMPSCom tuh kita saling kerjasama, saling backup.
percaya deh, kalau kalian masuk HMPSCom, aku aja yang dari sendirian mulu sekarang jadi punya banyak skill gara-gara HMPSCom. Waduh, mantep banget nih Hana ya. Oke, udah itu aja dari Valen sama Hana? Ya, cukup Shalom. Oke, thank you Hana sama Valen. Nah, untuk selanjutnya nih, sebelum kita masuk ke departemen selanjutnya, tadi aku sempat notice di chat. Jadi, tadi ya kayak Kominfo, misalnya kayak kalian nggak punya skill atau apa, HMPSCom bisa menyediakan webinar atau apa pelatihan desain dengan bantuan prodi pasnya ya Bu Ina ya. Semua secara dukungan, support finansial itu bakal dibantu juga sama HMPSCom. Kalian butuh apa yang memang sekiranya bisa membantu skill kalian bertambah itu bisa disupport oleh prodi. Jadi jangan ragu untuk masuk HMPSCom. Oke, departemen selanjutnya ini ada departemen yang kalau misalnya teman-teman lihat di Instagram ya suka nge-share jadwal ujian, jadwal KRS dan segala macam, itu adalah tugas dan tanggung jawab dari departemen internal. Boleh deh, habis ini langsung kupanggil aja perwakilan dari departemen internal. Halo semua. Halo Denis. Halo semua, ini aku dari departemen internal, nama aku Denis, dan aku nggak sendirian nih. Nah, aku ditemenin sama 2 rekanku di departemen internal. Yuk guys, boleh kenalin diri kalian. Just dulu. Oke, halo semua, kenalin aku Jessica. Ayo dong Kak Tif. Halo semua, kenalin aku Tiffany dari internal. Nah, oke. Ada aku, Denis, Jessica, dan Kak Tiffany. Nah, kita tuh kalau misalnya internal digambarin tuh bisa nih digambarin sebagai sebuah jembatan. Jembatan antara prodi dan juga mahasiswa dalam menyebarkan info akademik. Seperti yang Kak Shalom udah sebutin tadi, ada misalnya jadwal ujian, terus reminder bayar SPP tetap, reminder bayar SPP variabel, dan juga jadwal-jadwal KRS, dan juga konten-konten KRS, kayak misalnya frequently asked question, terus info-info yang mendukung mahasiswa buat proses KRS-nya itu lebih mudah. Gitu. Yuk, lanjutin, guys. Oke, kalau misalkan tadi Denny sudah ngejelasin nih sekilas tentang KRS, nah tentunya kalian pasti udah paham banget ya kalau misalkan KRS tuh kadang hektik banget atau banyak pertanyaan yang mungkin kadang sama atau mungkin juga beragam. Nah, itu juga tugas kita tuh yang jawab, dan kita juga dibantu koordinasi juga sama pihak prodi untuk ngebantu menjawab pertanyaan kalian semua. Jadi salah satu tugas terbesar dari kita itu memang untuk KRS gitu, jadi proker kita yang besar itu. Nah, kalau misalkan pengalaman aku nih ya gabung internal itu, apalagi ada Denny sama Katif tuh seru banget menurut aku. Dari yang awalnya aku mungkin gak ngerti apa-apa nih soal internal, karena kan sebelumnya di pengalaman organisasiku sebelumnya juga belum pernah nih masuk yang internal gitu. Itu jadi seru banget. Tenang aja kalau misalkan kalian banyak hal yang nggak ngerti atau banyak job desk yang mungkin kaget gitu, masih baru, kalau misalkan kalian gabung di HMPS, sebenarnya bukan cuma di internal doang, tapi itu bakal dibimbing juga pelan-pelan, karena kita bakal kerjanya juga sama-sama gitu. Kalau misalkan kalian nggak ngerti sama departemennya atau mungkin masih malu-malu nih awal-awal, kalian bisa tanya ke teman-teman yang mungkin opreknya barengan sama kalian gitu, karena pasti kita juga bakal saling bantu gitu. Terus kalau di internal itu kuncinya menurut aku itu harus cepet bales chat, karena kalau misalkan kita nggak cepet-cepet bales chat, nanti informasinya mandek, terus habis itu juga kita ntar telat-telat gitu ngupload ke Instagramnya gitu sih. Ayo Katif. Jadi mungkin nambahin aja kayak job desk kita tuh beragam ya. Jadi tadi udah disebutin juga ada KRS, kita juga ada English class. Kalau teman-teman kemarin ada yang ikut TOEFL itu, pelatihan TOEFL itu juga bagian dari program kerjanya internal. Terus kita juga ada sharing KKL, sharing skripsi yang biasanya tuh ngundang kakak-kakak kakak-kakak yang sedang atau telah melakukan KKL dan juga mau skripsi. Terus kita juga biasanya kalau internal tuh kalau dibilang
yang job desk mingguan sebenarnya nggak ada, cuman tergantung sama situasi aja, kayak situasi dan kalender akademik. Misalkan menjelang UTS nih pasti banyak informasi yang harus disampaikan, apalagi karena peraturan-peraturan juga banyak yang berubah kan, jadi kita harus sesuaikan dan harus disampaikan secepat mungkin. Terus koordinasi sama prodinya juga, sama TU-nya juga, jadi emang komunikasinya tuh harus cepat gitu. Jadi setiap pertanyaan yang ditanyakan mahasiswa tuh belum tentu internal tahu semua, jadi ditanyakan ke prodi, baru setelah itu disampaikan ke mahasiswa. Ya itu sih kalau untuk internal, internal kalau aku pribadi banyak banget pelajaran yang aku dapat selama di internal, karena jujur sebelum masuk internal tuh kayak internal tuh departemen yang katanya sibuk lah, hektik. Memang semuanya sibuk sih, kayak punya job desk masing-masing, tapi emang internal tuh dituntut untuk selalu aktif dan juga updates tentang informasi-informasi. Jadi kita belajar lebih terorganisir sih, lebih bikin kayak breakdown apa yang harus kita kerjakan atau kita umumkan ke mahasiswa. Jadi ya semuanya emang harus tertata dengan baik. Itu sih yang aku pelajari yang sangat penting, sangat berguna di internal, kayak aku lebih terorganisir aja gitu. Oke. Tadi ada yang bilang nih, kalau misalnya teman-teman nanti masuk ke internal, itu adalah orang yang pastinya akan khatam sama buku pedoman akademik. Karena mereka yang pasti akan nanti menyebarkan informasi. Jadi, mau nggak mau mereka yang harus udah tahu duluan nih, apa aja sih info-info yang bisa disebarkan. Jadi, kalau misalnya teman-teman nanti mau tanya jadwal, mau tanya apa, silahkan cari Denis, Jessica, Tiffany. Nah, tapi sebelum internal selesai nih, aku juga pengen tahu nih, ada salah satu alumni juga yang memang waktu itu masuk ke departemen internal. Apa sih kesan-pesannya? Apakah memang internal itu memberatkan karena harus ditumplukin buku akademik, buku pedoman, atau gimana nih rasanya? Boleh dong, Kak Bray, sharing-sharing sedikit dari departemen internal. Jangan ketawa, ayo. Halo guys, selamat sore semuanya. Selamat sore Bu Ina. Maaf ya, saya pakai kawasan gitu. Terkait dengan internal, apa nan pertanyaannya? Waktu itu gimana sih rasanya, kesan-pesannya deh, jadi departemen internal, emang apa berat karena ditumplekin buku pedoman akademik atau gimana? Oke. Jujur memang di internal tuh agak lebih berat dan agak lebih dibanding dengan departemen yang lain. Tapi itu bener banget kalau tadi pada ngomong kalau misalkan emang bakal saling backup tuh beneran bakal saling backup kok. Jadi kayak maksudnya emang berat, dan beratnya tuh ke dalam artian karena kita akan berkomunikasi dan berhubungan langsung dengan prodi dan TU gitu. Sementara teman-teman yang lain tuh mungkin tidak gitu. Jadi lu bayangin aja kalau misalkan tiba-tiba di chat sama Parangga atau Bu Ina, tolong nanti ke ruangan saya. Nah itu udah tiba-tiba tuh udah pikiran udah nggak kemana-mana tuh. Karena maksudnya waktu itu kan masih offline ya, maksudnya masih masa pandemi, jadi masih bolak-balik kantor prodi dan kantor TU gitu. Jadi ketemunya kalau ada apa-apa langsung kayak nanti siang ini ya ke ruangan saya nih. Wah ini ada apaan lagi, itu udah pasti udah dak-dikduk besar tuh, udah kayak curcol-curcolan di grup. Ini pasti habis nih masuk ruang prodi, habis nih, kayak gitu. Biasanya tuh kadang kayak gitu tuh awal-awal tuh jujur tuh kayak gitu, karena maksudnya bener-bener nggak tahu kan, kayak ya ampun mahasiswa yang bukan siapa-siapa ini tiba-tiba kayak harus masuk ke ruang prodi, terus ketemu sama Bu Ina sama Parangga, terus kayak harus berkoordinasi bareng, terus kayak deg-degannya tuh parah sih kayak gitu. Cuman emang maksudnya bakal saling backup gitu, dan tapi justru internal tuh yang menantang sih menurut aku. Maksudnya bagi aku internal tuh menantang banget. Menantang buat kita tuh lebih naik level gitu sih menurut aku. Gitu sih. Oke. Thank you Kak Bray. Kalau boleh konfirmasi nih Ibu Ina, apakah menantang itu memasuki kantor prodi? Karena Jessica, Tiffany, Dennis can relate ya. Karena online nih, belum pernah masuk ke ruang prodi nih. Bray, emang aku pernah ngapain ya, Bray? Kayaknya nggak pernah. Tapi pokoknya setiap masuk ruang prodi itu kayaknya ada something aja.
Cuman memang kalau misal memang kan beda ya teman-teman ya kalau tatap muka sama online. Kalau pas lagi musim-musim normal gitu emang lebih enak ketemu gitu kan daripada aku telepon Bray atau aku chat gitu kan kayak lama gitu ya. Kan mending enak Bray nanti kesini aja ya gitu loh bahasanya itu sebenarnya Bray nanti kesini ya gitu. Tapi mungkin dia bacanya Bray nanti kesini ya gitu. Jadi kan beda nih gitu. Jadi dia udah deg-degan dulu padahal sebenarnya nggak ada apa-apa gitu. Jadi teman-teman jangan dipikir takut sih, maksudnya kita pasti komunikasi. Mungkin memang kalau saya lihat memang kalau antara dosen dan mahasiswa itu kan memang kayak ada bukan gap ya, kayak ada mungkin ada level atau mungkin hierarki yang seolah-olah beda gitu ya. Jadi seolah-olah kayak lagi naikin suara dikit dikira marah. Lalu ada dosen yang waktu nutup pintu kena angin gler gitu dikira marah gitu-gitu. Tapi sebenarnya kita nggak kayak gitu kok. Atau minimal saya nggak kayak gitu. Jadi kalau ada suara rada naik dikit ya dianggap aja itu hanya bawaan inilah, bawaan semangat. Tapi enggak kok kita enggak sering marah-marah gitu. Enggak ya Bray ya, tos dulu lah. Tos. Enggak marah-marah kok. Bu Ina tuh baik pol. Bener banget, nggak perlu takut sama Bu Ina. Bu Ina itu bersahabat banget sama HMPSCOM begitu ya Bu ya? Kalau sama HMPSCOM saya sangat bersahabat. Oh ya, kalau organisasi lainnya? Ya sedikit. Oke. Sangat fullnya 100%-nya sama HMPSCOM. Jadi nggak perlu takut. Butuh ibunda di visit karena mungkin rantauan cari Bu Ina. Gitu ya. Aku jadi inget loh, ada salah satu anak HMPS sekarang udah lulus. Itu kalau kangen ibunya selalu ke tempatku. Tuh kan? Karena padahal waktu kuliah ibunya beda banget sama aku. Cuma kata dia auranya sama. Jadi kalau lagi kangen, Bu aku boleh nggak duduk di sini karena aku lagi kangen sama mama gitu. Oh nggak apa-apa, duduk aja. Anaknya sekarang udah lulus tapi udah di Jakarta. Nah itu, karena Bu Ina ini sangat mengayomi. Widih. Oke, terima kasih Jessica, Tiffany, Dennis, Kak Bray, dan Wina untuk tadi sekilas mengenai tentang departemen internal. Oke lah, habis ini kita bakal ke departemen yang ada internal, pasti ada eksternal. Teman-teman anggota di departemen eksternal ini yang suka berhubungan langsung dengan organisasi di luar dari WJY. Kerjasama apapun mereka yang ngurus. Jadi langsung aja kita ke perwakilan dari departemen eksternal. Oke, halo teman-teman, selamat sore. Nah, perkenalkan aku Vanessa dari eksternal. Halo Kak Tinita. Lalu di periode ini rekan eksternalku itu ada MC kita, Hosea. Nah, mungkin eksternal agak asing ya bagi teman-teman. Nah, ibaratnya eksternal di HMPSCOM itu seperti humas kayak gitu. Jadi eksternal HMPSCOM ini kita bertugas menjalin relasi baik di luar maupun di dalam lingkup Ilkom Atmajaya seperti itu. Nah, mungkin job desk-nya kelihatan bervariasi dan sangat sedikit ya, tapi tenang, kalian gak bakal gabut di eksternal karena meskipun job desk-nya dikit, itu media partner dan partnership yang kalian tangani itu banyak banget, jadi bakal seru deh pokoknya di eksternal. Terus untuk kayak kerjasama itu kira-kira kerjasama seperti apa sih? Mungkin kalian banyak yang tanya kan. Nah, untuk yang saat ini sering eksternal tangani itu kerjasama itu ada yang kayak roadshow misalnya dari kampus-kampus lain nih ada ngadain perlombaan. Nah, kita dari himpunan itu bakal nyediain audiens buat kampus lain supaya ada yang istilahnya mereka kan butuh peserta seperti itu dan kita menyediakan supaya mereka bisa mempublikasikan perlombaan mereka. Terus kita juga ada media partner kayak gitu, kerjasama antar himpunan buat saling promosiin event masing-masing. Terus kita juga ada visit. Nah, kayak yang kalian mungkin nonton ya tadi di video Komprof di awal itu ada tuh anak-anak kita anak himpunan tuh ada yang visit ke UPH dan UMN. Nah, itu puji Tuhan kemarin karena offline ya. Nah, jadi itu juga salah satu proker terbesar dan proker yang paling disukai sama anak-anak himpunan seperti itu, yaitu visit ke kampus-kampus lain. Nah, di kampus lain itu kita nggak cuma main, tapi kita studi banding, jadi saling sharing dinamika masing-masing organisasi seperti apa untuk saling melengkapi seperti itu. Mungkin itu dari aku. Hosea, ada yang mau namain nggak? Ya udah disebut semua. Oh iya, oke. Ya, itu mungkin
teman-teman kalau misalnya kalian mau masuk ke eksternal, jangan takut, nggak apa-apa, karena kan di sini kita juga belajar ya, apalagi kayak kita kan berhubungan langsung dengan pihak-pihak luar, pastinya kayak dapat relasi dan juga gimana sih kalau misalnya cara kita merespon pesan dari pihak luar tuh harus yang seperti bagaimana gitu. Dan kalian pasti tahu nggak sih kalau di tiap akhir bulan eksternal tuh adain games interaktif yang berhadiah itu loh. Nah, kalau kalian tahu itu eksternal yang membuat. Jadi kita juga latihan desain kecil-kecil gitu ya, host? Oke. Itu aja mungkin belum dari eksternal. Oke, kalau boleh tahu nih, dari anggota departemen eksternal, berarti kontak WhatsApp kalian bertambah ya? Oh, iya jelas. Oh, jelas. Banyak banget tiap hari numpuk. Iya. Waduh, jadi nggak bakal sepi ya HP ya? Nggak bakal kesepian, jadi kayak berasa di chat terus gitu loh. Buat kalian yang... Tapi boleh tanya sedikit dong, departemen eksternal, kalian pernah nggak sih diundang ke suatu acara yang benar-benar apa ya, membanggakan gitu? Maksudnya acaranya tuh yang nggak bisa semua orang bisa join ke situ. Apa? Maksudnya apa aku nih? Bau-baunya Vanessa sih yang pernah menghadiri. Ya udah, sedikit sharing. Jadi kemarin itu emang dari HMPSCOM itu pernah diundang sama Perhumas Yogyakarta, itu kayak himpunan mahasiswa ilmu komunikasi se-Jogja gitu. Nah, kita tuh diundang buat ngehadirin event mereka, dan kebetulan karena aku eksternalnya, jadi aku yang mewakili HMPSCOM untuk hadir. Nah, itu keren banget sih, itu kayak seminar gitu, dan kebetulan meskipun pas pandemi tapi sebelum PPKM ya, jadi eventnya offline gitu di Hotel Grand Ina Malioboro. Bener ya sih, hotel di Malioboro, Grand Ina ya. Nah, terus hadir offline tuh ke situ. Nah, pas hadir di situ di swab dulu, keren gak sih? Masuk swab dulu kayak gitu, kayak orang penting banget. Terus habis itu yang gak kalah keren, pembicaranya itu, bayangin deh, kamu datang seminar offline lalu ketemu sama pembicara Vice President dari Gojek. Terus ada marketing communication-nya Bank Indonesia. Nah, asiknya dari eksternal adalah di saat kamu ngadirin event-event seperti itu, kamu bakal punya relasi dan koneksi kayak gitu. Dan berkesempatan buat ketemu orang-orang keren tentunya. Kayak gitu. Oke. Nah, Nes, kalau misalnya periode sebelumnya nih ya, kita tuh tergabung nih, teman-teman Komuners 20 yang belum tahu, kita tergabung sama IMIKI Jogja. Jadi IMIKI itu adalah Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi se-Jogja gitu. Eksternal kalau boleh tahu nih, sekarang ini masih nggak sih HMPSCOM adalah bagian dari IMIKI atau memang ada bertambah nih organisasi yang semacam IMIKI yang kita ikuti? Kalau untuk saat ini, kebetulan kita sedang tidak melanjutkan kerjasama dengan IMIKI karena satu dan lain hal, yang mungkin emang visi misinya tuh kurang cocok ternyata. Jadi memutuskan untuk tidak melanjutkan terlebih dahulu. Tapi sekarang kita ada kerjasama dengan NCSOD, nah itu juga salah satu komunitas komunikasi, mahasiswa komunikasi seperti itu. Oke, thank you buat Hosea dan Vanessa dari Departemen Eksternal. Kalau boleh menjadi penutup nih, boleh dong ajak teman-teman Komuners 20 yang mungkin mereka masih ragu untuk daftar eksternal. Oke, buat teman-teman jangan takut dan jangan malu untuk gabung ke departemen eksternal, karena selain kalian punya relasi, di acara-acara yang kalian dapat undangan nanti, kalian juga bisa datang ke acara tersebut dan mendapatkan banyak sekali pengetahuan dan wawasan baru. Pokoknya mantap. Yuk gabung. Ayo daftar eksternal ya semua. Oke, dari Vanessa udah? Oke, thank you Hosea dan Vanessa dari Departemen Eksternal. Nah, habis ini kita mau ke departemen yang mungkin Komuners 20 ini udah join ke ABN, AJR, PR, Bohlam. Satu lagi apa? Ayo, bisa tebak? Teras. Aku bukan lupa karena mau menguji kalian ya. Bercanda. Nah, ini adalah departemen. Sorry, aku mau pamit dulu. Iya, boleh, Bu Ina. Boleh. Ada pertanyaan terakhir nggak? Oke. Dari aku atau dari teman-teman Komuners 20? Terserah. Nah, buat teman-teman Komuners 20, ada yang mau bertanya langsung nih. Nanti dijawab sama Bu Ina. Tentang mungkin hubungan HMPSCOM dengan Prodi, atau bagaimana dan segala macam. Boleh. Ada yang mau bertanya? Teman-teman bisa langsung raise hand ya. Sorry. Kepoin aja yang banyak.
kali aja Mungkin mendekati Bu Ina. kotanya mungkin takut kali. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya, apa namanya, chat aja ke HMPS atau mau ke Prodikom juga boleh. Di IG itu saya juga admin IG Prodikom, maaf. Gitu, sorry saya nggak bisa gabung sampai lama-lama ya. Terima kasih ya teman-teman semuanya di sini HMPS yang sudah memfasilitasi. Lalu teman-teman yang di sini masih pengen tahu, pengen gabung tapi masih ragu-ragu, jangan ragu-ragu karena kapan lagi sih kalian bisa punya relasi yang dekat dengan dosen, tidak hanya saya dan Pak Rangga tapi dengan yang lain, karena kalian mau nggak mau akan berhubungan dengan mereka sering-sering gitu. Jadi kapan lagi sih gitu, ayo ikut aja, pasti banyak manfaat dan informasinya biasanya jauh lebih update dibandingkan teman-teman yang tidak join di HMPS gitu ya. Ya, untuk betul. Elvina, nanti dia princess. Anaknya susah difoto sekarang soalnya. Thank you lupa, semuanya ya. ya. Thank you juga Bu Ina sudah hadir. Jangan lupa follow Instagram Bu Ina. Boleh dipromosiin? Boleh follow Instagram saya di sini. Inara Triana, bentar. Aduh, gue suruh promosi. Dan nanti follow di situ, mau tanya DM boleh, nanti akan saya jawab semuanya. Thank you semuanya ya. Sorry ya nggak bisa lama-lama. Bye. Terima kasih Bu Ina. Dadah. Oke, tadi lanjut lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman Komuners 20 udah ada yang masuk ABN, Bohlam, AJR dan segala macamnya, ini adalah departemen yang menaungi mereka, yang membantu mereka mengurus mereka tahu bagaimana kesusahan perkembangannya apa sih. Nah, langsung aja kita ke departemen KPKS, kelompok profesi, kelompok studi. Halo semuanya. Halo Tamara. Halo. Aku Tamara dari Departemen KPKS, dan di Departemen KPKS pastinya nggak sendiri, ada partnerku Fen, Tasyenan, dan Kak Gevin yang hari ini kebetulan berhalangan hadir ya teman-teman. Nah, kalau boleh tahu, sebelumnya kalian udah gabung di KPKS mana nih? ABN kah, Teras, Bohlam, AJR, atau PR.com? Boleh dong di spill dikit di kolom chat, boleh ya. Nah, sesuai namanya, Departemen KPKS itu adalah departemen yang menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan KPKS dan AJR. Nah, kegiatannya apa aja sih? Kayak kita ada KPKSD. Kalau teman-teman dulu ikut KPKSD, diajak-ajak buat join ABN, join Teras, gitu. Itu namanya KPKSD. Nah, yang kedua itu ada control session. Jadi control session itu apa sih? Control session itu kita HMPSkom ketemu nih sama teman-teman KPKS tiap bulannya, tiap akhir bulan kita ngobrol, kita sharing, dan kita bantu teman-teman KPKS di sana. Nah, terus ada Kominfest. Kita di Departemen KPKS itu lebih memantau, mengontrol, melihat perkembangan teman-teman dari KPKS AJR yang menjalankan Kominfest. Terus ada pelatihan admin juga untuk teman-teman KPKS dan AJR, dan tentunya menjembatani dan membantu teman-teman KPKS dan AJR masalah administrasi dengan pihak prodi gitu. Jadi seru banget sih, kita tiap bulan bahkan setiap hari bisa berhubungan sama teman-teman KPKS AJR. Kita bisa tahu gimana sih perkembangan dari Teras, dari ABN, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa tahu di sana, mereka sering sharing-sharing juga sama kita gitu. Jadi masuk departemen KPKS itu punya poin plus lah, kita bisa tahu bagaimana KPKS dan AJR di kampus. Fen, ada tambahan nggak? Boleh, aku mau nambah ya. Mungkin teman-teman kalau misalnya kalian nih mau join di KPKS, kalian tuh bisa dapat relasinya tuh makin luas lagi gitu loh. Soalnya kita tuh tiap bulan aja udah control session. Di control session itu kita ketemu sama teman-teman KPKS lainnya. Padahal teman-teman KPKS lainnya tuh pasti tentunya juga banyak banget kan. Jadi dengan kalian gabung di departemen KPKS, kalian itu bisa meluaskan relasi kalian gitu. Terus juga kita bisa lebih belajar untuk menjadi jembatan yang baik antara teman-teman KPKS dengan prodi, karena kita ikut bantu kalau misalnya teman-teman KPKS ada pertanyaan, kita akan tanyakan pada prodi dan kita salurkan kembali ke teman-teman KPKS. Gitu, Tamara.
Ya, benar banget. Nah, di Departemen KPKS tuh bukan cuman Komuners 20 yang udah ikut KPKS doang ya yang bisa daftar ya, bukan gitu. Jadi semuanya bisa, walaupun nggak ikut KPKS nggak masalah, nggak ada mempengaruhi apa-apa kok. Jadi jangan ragu, jangan minder kalau nggak masuk KPKS misalkan nggak bisa daftar Departemen KPKS, nggak gitu konsepnya. Oke, nah tapi kalau dilihat nih, Fun sendiri udah tergabung di Atmajaya Radio. Kalau misalnya Tamara di Atmajaya Broadcasting Network nih, susah nggak sih ya kalian menjadi anggota KPKS dan juga masuk ke Departemen KPKS nih? Kalau aku sendiri sih sebenarnya enggak susah ya, malah itu memudahkan kita. Jadi komunikasinya tuh lebih dekat, lebih gampang karena kita juga masuk ke KPKS itu, jadi kita lebih paham, lebih tahu apa sih misalkan kesulitan KPKS, apa kegiatan-kegiatan KPKS. Jadi bukan lebih sulit, tapi lebih fun gitu loh, lebih menyenangkan. Kalau Shannon gimana nih? Kalau aku awal-awal emang cukup sulit ya untuk membagi waktunya, cuman makin ke sini bisa lebih mudah gitu. Ya benar kata Tamara, jalur komunikasinya tuh jadi lebih simpel gitu. Apalagi kalau misalnya aku ikut AJR, nanti dari teman-teman AJR kalau misalnya ada apa-apa, bisa langsung tanya ke aku gitu. Jadi lebih gampang aja dan lebih fleksibel gitu. Oke, itu tadi adalah KPKS ini kerjanya apa? Terus ribet nggak sih kalau misalnya jadi anggota KPKS terus masuk ke Departemen KPKS itu? Ternyata enggak ya teman-teman. Jadi terima kasih buat Fun dan Tamara sudah berbagi sharing tentang Departemen KPKS. Terakhir nih, boleh dong buat teman-teman komuners yang kayaknya udah cari-cari informasi seputar HMPSCOM, departemennya apa aja nih? Masih ada satu nih sebenarnya. Boleh di-spill coba di chat. Masih ada satu lagi, apa ya? Departemen apa ya? Coba mana? Aku mau tahu. Udah sejauh mana nih teman-teman mencari tahu informasi seputar HMPSCOM? Ayo, ini ada 56 orang nih di luar dari HMPSCOM. Pasti masih sekitaran 40-an. Pasti pada tahu, nih udah ada yang menjawab nih. Administrasi dan finansial, betul sekali. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah nge-DM HMPSCOM, line ad-nya dan segala macam itu adalah balasan dari Departemen Administrasi dan Finansial. Wah, udah senyum-senyum nih dua cewek cantik ini. Oke, langsung aja lah kita panggil dari Departemen Administrasi dan Finansial. Halo semua, kenalin di sini nama aku Gloria. Nah, jadi menurut pengalaman aku yang sama sekali nggak pernah tergabung dalam organisasi, itu tuh tugas admin di sini bisa dikatakan yang paling mudah ya. Atau nggak tahu lah, kalau aku ngerasanya yang paling mudah sih, karena aku sama sekali nggak pernah tergabung. Jadi HMPS ini tuh organisasi pertama aku, waduh cia, cinta pertama. Nah, di admin ini tuh tugas kita simpel banget kok, sumpah. Jadi yang pertama itu kita buat surat penyurat. Jadi kan HMPS misal kalau ada perlu kebutuhan pinjam Zoom atau kalau zaman dulu pas waktu offline tuh sewa ruangan gitu-gitu ya. Kalau sekarang kan Zoom. Nah, itu yang buat itu suratnya kita. Terus yang kedua itu kita jadi admin di media sosial HMPSCOM gitu-gitu, jawab-jawabin DM kalian itu. Terus yang tugas kita yang ketiga itu mengurusi laju finansial yang ada di HMPSCOM gitu. Nah, di sini aku nggak sendiri, ada partner aku, Kak Rara. Halo, Kak. Rara nge-freeze-nya lucu ya? Gaya-gaya cute gitu. Emang Departemen Administrasi ini suka lucu. Cek. Suara aku kedengaran ya? Oke, udah balik. Aku partnernya Gloria di admin dan kayak udah disampaikan Glo. Mungkin apa lagi ya? Kita juga biasanya bikin timeline bulanan, terus mengamankan file, mengamankan uang, gitulah pokoknya kita mengamankan tugasnya. Dan ya udah deh, jangan lupa daftar ke admin dan finansial. Gitu aja mungkin. Oke, thank you Kak Rara sama Kak Glo buat
pengetahuan baru tentang Departemen Administrasi dan Finansial. Semoga nanti ada ya yang mendaftar di departemen ini. Oke, karena sudah semua nih ya departemen di HMPSCOM, aku kembalikan lagi ke Van dan Hosea. Oke teman-teman, mungkin kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang ketiga, gimana sih caranya masuk ke HMPSCOM? Dan minta tips dan triknya dong Kak, gitu. Mungkin bisa Kak Shalom. Oke, mungkin ini aku mau jawab dulu lah ya. Dari tadi aku ngelempar ke orang-orang terus, nggak sopan kalau aku nggak menjawab gitu. Gimana sih caranya masuk HMPSCOM? Kalau misalnya teman-teman emang sudah kepo dan udah mau ada niat untuk mendaftar, pasti teman-teman juga udah ngelihat posternya nih di Instagram atau di Instastory-nya teman-teman anggota HMPSCOM yang sekarang. Itu pertama kalian harus ada pengumpulan berkas administrasi seperti itu. Kalau misalnya udah, nanti kalian datang technical meeting nih. Habis technical meeting, nanti ada tahap FGD, forum group discussion. Jadi di mana teman-teman dikelompokkan, habis itu dikasih sesuatu lah ya. Udah, aku nggak boleh spill banyak-banyak kayak gitu. Nah, dari FGD ini, habis itu di tahap terakhir kalian bakal wawancara. Udah stop sampai wawancara aja. Habis itu kita berdiskusi untuk menentukan siapa nih yang pantas untuk masuk ke HMPSCOM. Simple tapi terlihat, aduh takut Kak dan segala macam. Sekarang masuk ke tips dan triknya nih. Kalau dari aku sendiri, percayalah jadi diri kalian sendiri. Jadi di tahap-tahap HMPSCOM ini memang kelihatannya simple, tapi mungkin aku nggak nakutin ya. Mungkin kalian harus butuh prepare lebih kayak gitu. Mulai dari cari informasi sebanyak-banyaknya tentang HMPSCOM, itu juga bisa menjadi tips and trick juga. Dan pastinya itu jadi diri kalian sendiri. Jadi jangan dibuat-buat, entah itu pas di FGD atau di wawancara, ngomongnya kayak, pengalaman kamu apa? Saya udah pernah magang di Gojek. Mungkin pas kita telusuri, bohong nih. Kan fatal kan ya teman-teman. Jadi jadilah diri sendiri kalian masing-masing. Kalau tips dan trik dari aku itu sih. Nah, kalau misalnya tips dan trik dari yang rambutnya sudah berwarna kekuning-kuningan, Mika boleh sharing tips dan trik masuk HMPSCOM dong? Oke. Dari aku ya, sorry, sinyalku stabil nggak ya? Stabil. Oke. Kalau buat aku tips and triknya yang pertama mungkin percaya diri situ yang paling utama banget kalau dari aku, karena nanti waktu ada yang tadi disebutin ada proses-proses wawancara itu, kalau kalian nggak percaya diri kan juga kayak gimana ya gitu kan, kita juga mikir-mikir. Jadi pertama percaya diri dulu aja. Masalah nanti keterima atau enggak ya urusan nanti. Yang penting percaya diri, sama yang penting punya pengetahuan dasar dulu lah, palingnya pengetahuan dasar tentang HMPSCOM. Jangan sampai kalian kayak masuk terus kalian nggak tahu nih apa-apa, itu juga nggak baik gitu. Jadi paling nggak kita ada persiapan ilmunya gitu, dasar-dasar ilmunya gitu sih kalau dari aku. Sederhananya itu sih. Oke, thank you Mika. Yang kedua, mau tahu dong tips dan trik dari kok aku bisa ya ternyata keterima HMPSCOM, apa nih yang perlu dipersiapkan dari Tias deh, udah senyum-senyum nih. Oke, kalau dari aku sih, kalau misalnya teman-teman di sini ada nggak ya yang sama kayak aku, kalau misalnya diwawancara atau lagi FGD gitu suka yang gugup, tremor, yang kayak nggak tahu mau ngapain kayak gitu ya. Nah kalau aku tuh orangnya kayak gitu, jadi benar-benar waktu kemarin itu aku benar-benar nggak percaya diri, soalnya kayak aku udah tahu aku bakalan kayak gitu dan aku takut memalukan diri sendiri kayak gitu. Dan kuncinya kalau dari aku sih adalah menjadi diri sendiri kayak gitu. Jadi apa ya, nggak usah takut, nggak usah overthinking, nggak usah kepikiran kayak aduh aku jawabnya bener nggak ya, atau mungkin kayak kebanyakan mikir gitu, nggak usah, jadi langsung jawab aja sesuai dengan diri kalian sendiri kayak gitu. Dan nanti kakak-kakak yang ada di sini pasti akan melihat potensi kalian kok. Jadi walaupun kalian gugup dan lain sebagainya, pasti akan dilihat potensinya kayak gitu. Buktinya aku bisa, padahal kalian kalau tahu wawancara dan FGD ku ya sedikit agak-agak lumayan ini sih, lumayan tidak terkendali ya jawabannya gara-gara gugup itu tadi gitu. Jadi pasti bisa gitu. Asal jadi diri kalian sendiri dan gak usah takut. Terus apa ya pede aja lah gitu. Dan apa namanya, jangan lupa juga buat cari tahu tentang HMPS itu apa sih gitu. Itu penting banget. Itu tips dari aku juga. Oke, betul banget. Thank you ya Tia sebelumnya.
cari tahu informasi organisasi apa sih yang mau kamu daftarin. Kalau misalnya HMPSCom ini cari tahu ada departemen apa, kerjanya apa, ngapain aja, HMPSCom itu apa, dan segala macam itu perlu ya teman-teman. Satu lagi deh, aku mau denger tips dan triknya dari Valencia, boleh? Apa ya, sebenarnya hampir sama aja sih ya, sama Mika sama Tias gitu. Yang penting percaya diri aja, sama apa yang paling penting jawab sesuai porsi yang kamu bisa aja gitu. Karena apa yang kalian bisa pilih departemen yang sesuai porsi kalian, yang kira-kira kalian mampu atau emang mau belajar gitu di sana, kayak gitu sih. Karena kalau misalkan dari awal nggak muncul dari minat, mungkin nanti ke depannya jadi agak berabe gitu kan. Nah gitu aja sih paling. Sama kalau misalkan udah di wawancara gitu, ya itu jawab sesuai porsi dan apa yang bisa kalian komitmenkan gitu. Karena ya nanti kan semua hasilnya juga berkaca dari situ juga, gitu sih kalau dari aku. Oke, thank you Valen. Nah, itu ya cukup ya teman-teman, tips dan triknya sudah banyak. Pastinya fokus dan jadilah diri kalian masing-masing. Aku kembalikan ke Fan-Fan dan Hosea. Oke, terima kasih pada Pak Shalom karena sudah membantu kami dalam sesi talk show. Sekarang kita masuk. Nah, mungkin kan teman-teman komuners sudah mulai nih muncul pertanyaan-pertanyaan dan rasa penasaran. Nah, sekarang kita akan mau masuk ke sesi tanya jawab untuk menjawab semua rasa penasaran teman-teman semua. Iya, untuk teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Yuk. Bisa langsung tanya nih, biar jawabannya bisa lebih jelas. Benar banget. Biar clear. Teman-teman nggak usah takut, ayo tanya. Mumpung ini bisa langsung ditanyain kan, jadi jawabannya bisa lebih jelas. Atau mungkin kalau misalnya ada kendala, bisa aja pertanyaannya ditulis aja di kolom komentar. Nanti aku atau saya bakal bacain pertanyaannya. Yuk tanya. Tanyain apa aja deh, semua boleh ditanyakan di sini. Ya benar banget tuh kata Kak Mika. Oh nih ada pertanyaan nih dari Anastasia Putri. Halo Kak, aku upload mau tanya setiap departemen rekrut berapa orang ya Kak? Terima kasih. Mungkin siapa yang mau menjawab? Mungkin Kak Shalom aja dari kali ya. Dari teman-teman MBAS. Iya. Oke, kalau misalnya untuk kuota per departemen, itu kami tidak bisa memastikan lebih lanjut karena melihat juga nanti pendaftarnya berapa dan yang akan keterima berapa. Karena sistemnya di HMPSCom adalah kita memilih dulu siapa yang akan keterima dan kita baru kelompokkan nih ke departemen apa aja. Tapi aku juga mau tahu nih dari siapa nih, Anastasia Putri dulu, kamu mau masuk departemen apa sih? Halo Kak, aku rencananya mau masuk eksternal. Dan administrasi yang finansial. Oke, ditunggu ya untuk pendaftarannya. Iya Kak, makasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Anastasia. Terima kasih juga Shalom sudah menjawab. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman. Tanyain aja, nggak apa-apa. Pada bingung ya kan?
Nah, oke, ini udah ada yang raise hand dari Ana ke Firna. Silakan. Yes. Ya, terima kasih Kak Hosea. Selamat sore kakak-kakak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Firna. Saya ingin bertanya tentang yang KHS. Itu kan KHS itu harus minta ke FISIP ujian itu. Nah, kami dari beberapa kelas itu ada mata kuliah yang dosennya itu belum ngasih nilainya. Artinya nilai kami dari beberapa kelas itu belum lengkap. Nah, otomatis kan kami ketika mau daftar itu jadi banyak yang ragu-ragu gitu. Nah, mau tanya Kak, kalau misalnya memang belum lengkap dan dari dosennya belum ada kepastian kapan nilainya keluar, apakah maksudnya itu berpengaruh atau nggak apa-apa langsung aja minta surat gitu, terus itu nggak ada nilainya gitu, nggak apa-apa gitu Kak. Terima kasih. Oke, mungkin ada teman-teman HMPS yang mau menjawab. Nah, ini Pam nih, jago banget nih. Oke. Oke, makasih nih buat pertanyaannya, karena aku yakin banyak banget yang sepemikiran sama ini, banyak banget yang lagi galau kenapa nilainya belum keluar, tapi harus lihat ke HMPS nih, tapi kok nilainya belum keluar gitu. Nah, kalau misalnya buat yang kayak gitu, kalian mastiin, kalian merasa nilai kalian selama ini kurangin dengan nilai yang satunya lagi ini udah di atas 3 belum gitu IPK-nya. IPK ya, IPK kalian udah di atas 3 belum. Nah, kalau misalnya nanti udah kalian merasa udah kok ini, nah itu kalian nggak perlu minta KHS ke email FISIP, nggak apa-apa, tapi nanti disampaikan ya ke kita kalau misalnya alasannya itu. Terus kayak kalian SS dari si Atma aja, tapi SS DHS-nya ya teman-teman. Jangan KHS semester terakhir tapi DHS-nya gitu. Tapi kalian harus mastiin kalau IPK kalian IPK kalian pasti akan di atas 3. Sama kalian ingat untuk kasih tahu kita. Konfirmasi aja lewat Instagram nggak apa-apa, kasih tahu kalian cuma bisa SS si Atma karena alasannya gini. Oke, apakah terjawab? Oke, terima kasih Kak Pau. Berarti kalau misalnya belum lengkap nilainya, kami screenshot-nya DHS, terus kami menghubungi lewat DM Instagram gitu ya Kak? Yap, benar banget. Oke, siap. Terima kasih Kak. Ditunggu. Oke, terima kasih Kak. Semangat. Semangat, Firna. Oke, terima kasih Paulina sudah menjawab. Nah, mungkin kayak teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi. Nggak apa-apa, jangan malu. Lihatlah Firna dan Anastasia. Ya, berani untuk bertanya. Beneran deh, jangan malu. Tanyain aja. Mungkin kayak teman-teman merasa nggak yakin di apa. Tanya semua. Tanya. Kalau nggak tanya, kita pilih loh nih. Ya nggak, Shannon? Ya nggak? Iya, bener banget. Yuk, satu lagi mungkin ada yang mau tanya. Kesempatan terakhir. Nah, itu tuh Kak Valencia ingin ditanya itu, nanya ke RDPA. Nggak suka deh diem-diem. Nggak ada yang tanya. Mungkin bisa jadi udah pada siap loh ini. Udah benar-benar memperhatikan informasinya. Jadi udah ready gitu loh. Ini nggak ada yang mau nanya nih. Iya, ini kesempatan terakhir. Oh, ini. Nah, ini akhirnya. Dias. Padahal aku mau pilih Dias. Oke, Shannon bisa untuk dibaca. Pertanyaannya. Ya, halo Kak, ini Dias mau tanya, HMPS itu sibuk banget nggak Kak? Mungkin kita aja. Siapa yang mau menjawab dari teman-teman HMPS? MC harus. Oke, boleh. Oke, dari aku dulu. Oh iya, dia. Oke, pertanyaannya bagus banget nih. Tanya HMPS itu sibuk banget nggak Kak? Sebenarnya relatif ya Kak. Mungkin kalau kita sebenarnya nggak sibuk-sibuk banget, tapi kan sibuk itu tujuannya biar kita kayak produktif gitu loh dia, biar kita tuh kayak di masa sekarang udah bisa kayak dapat pengalaman ini dan itu. Nah, kalau buat aku sendiri sejauh ini
menurutku sibuk yang aku dapetin tuh sibuk yang memang ada tujuannya, ada poin akhirnya gitu loh yang bisa aku dapatkan khususnya di aku sebagai anggota di departemen eksternal. Nah, mungkin untuk Shannon ada pendapat pengalaman lain? Oke, kalau ditanyain sibuk atau enggak, pasti sibuk sih. Cuman, iya benar, sibuknya itu yang produktif, yang benar-benar bisa ngebangun soft skill dan hard skill kalian gitu loh. Jadi bermanfaat, nggak yang sibuk, nggak bermanfaat gitu loh. Gitu sih kalau dari aku ya. Ini kebetulan ada pertanyaan lagi, Hosea. Mungkin bisa lanjut? Ya, aku bacain ya pertanyaannya. Sama-sama dia, semangat ya. Oke, ini dari Adel. Sore Kak, aku Adel. Penasaran nih, kalau dari pengalaman kakak di HMPSkom dan menjalani kuliah itu kadang kegiatannya bertabrakan gitu nggak ya? Makasih. Oke, mungkin aku coba jawab dulu ya. Kalau sejauh ini, kalau dengan kegiatan perkuliahan itu nggak ada yang tabrakan banget gitu sih. Tapi kalau misalnya ada yang bertabrakan, itu pasti kayak kita bisa lebih fleksibel gitu loh. Maksudnya kita bisa ngomong ke teman-teman HMPS yang lain, selagi masih bisa di backup, nanti bakal di backup sama teman-teman HMPS yang lain. Jadi kita di HMPS ini nggak ada yang bolos-bolos kuliah karena sesibuk itu. Jadi kita saling backup di sini gitu. Mungkin Hosea mau nambahin? Oke, benar banget kata Shannon. Tapi jangan lupa ya teman-teman, kita di HMPS ini juga harus tetap berintegritas, memegang tanggung jawab terhadap apa yang harus kita selesaikan. Nah, karena tadi kan udah dijawab nih sama Shannon dan aku juga ini kita sebagai tahun pertama. Aku mau tanya nih juga pada kakak-kakak sudah menjalani hampir selama 2 tahun. Aku mau tanya sama Kak Rara. Mungkin Kak Rara bisa membantu membagikan pengalaman. Aku nge-freeze gak? Nanti aku mulai nge-freeze lagi. Aman. Oke. Karena dulu sempat, sebenarnya sama kayak Jose, sama kayak Tia, sama kayak Shannon. Aku dulu sempat ikut HMPS tuh bareng sama Atma Jaya Radio. Itu dua organisasi terbesar sih di luar kegiatan perkuliahan di kelas gitu. Dan sejauh menjalani ada beberapa yang sempat ada yang bertabrakan, tapi kayak menyiasatinya mungkin lebih ke prioritas kita ya. Terus kayak mungkin lebih lihat mana yang lebih perlu banyak atau yang mana yang udah janji duluan atau yang mana gitu. Itu benar-benar situasinya semuanya menurut aku bisa disesuaikan, bisa kayak apa ya? Bisa diatur sendiri gitu dan dipertimbangkan sesuai kapasitas kita, sesuai acaranya dan sebagainya gitu. Kalau bertabrakan sama hal lain enggak juga sih, karena kayak kita rapat juga cuma 1 kali seminggu gitu. Kalau bisa 2 kali, 3 kali, pengennya 2 kali, 3 kali sebenarnya, tapi cuma 1 kali aja ternyata gitu kan. Jadi benar banget. Jadi 1 kali aja tuh pasti sebelum hari Minggu depannya mau rapat aja tuh udah kangen gitu kayak aduh bisa nggak ya rapatnya dipercepat hari ini gitu. Kayak gitu. Jadi nggak asal kita bisa menyiasatinya nggak ini sih nggak bertabrakan. Apalagi kita punya teman-teman di HMPSkom juga yang saling bantu tadi yang kayak kita bareng-bareng apalagi kita kenal dekat gitu ya. Jadi selalu ada yang mengingatkan, selalu ada yang reminder kayak gitu. Jadi kita juga lebih enteng dan terorganisir juga karena jalan bareng-bareng. Gitu mungkin Jose. Oke, terima kasih Kak Rara. Jawabannya sangat bagus sekali. Oke, jadi seperti itu ya. Mungkin kalau teman-teman yang masih ingin mau bertanya tapi malu teman-teman bisa boleh banget nih menanya. Oh iya, terima kasih Adel atas pertanyaannya. Nah, teman-teman bisa menanyakan pertanyaannya mau lewat line HMPSkom atau mau lewat DM HMPSkom juga nggak apa-apa. Kita pasti balas. Oke, Shannon, sekarang kita mau ngapain? Oke, tadi kan kita udah serius-serius, paneng-paneng, kita bakal refreshing. Karena kali ini kita bakal main games. Gamenya apa namanya? Nah, jadi teman-teman, kan tadi di awal aku sudah kayak memperingatkan teman-teman nih boleh
untuk mempersiapkan 2 device karena kita akan bermain Kahoot. Jadi untuk teman-teman komuners yang belum tahu Kahoot ini apa, jadi di game ini kita akan menjawab beberapa soal dalam bentuk pilihan ganda di mana orang yang menjawab soal tersebut dengan benar dan cepat akan mendapatkan poin yang banyak, yang besar, ya gitu. Ya, teman-teman mungkin bisa langsung disiapin aja device-nya, terus masuk ke kahoot.it. Nanti teman-teman di sini kan udah ngeliat kode game pin-nya. Nah, itu langsung dimasukin aja dan bisa langsung join ya. Untuk namanya bebas deh, terserah kalian mau masukin nama apapun. Oh ya, ini untuk website-nya juga udah di-share di kolom komentar, jadi kalian bisa langsung. Boleh ikut. Ayo gabung teman-teman HMPS juga boleh. Semuanya, ayo kita main-main. Wah, ini udah lumayan banyak ya. Namanya lucu-lucu ya. Ada yang, gemoy. Geprek jos. Ada yang cuma siapa senyum hayo? Laki ya deh. Laki. Siapa hayo? Siapa sih? Boba. Mochi. Boba. Jadi pengen minum boba. Jose tomat. Kok ada yang pakai Jose tomat nih siapa? Aku pikir kamu yang join. Bukan. Pengen seblak. Seblak yang enak di mana sih? Milk tea. Pingpong. Milk tea-nya bagus ya, ada kayak emoji sparklingnya gitu. Ya, lucu banget. Ya aku mau ngomongin seblak padahal jawabin Fan. Mana? Seblak gimana dia? Seblak pasta sih aku kalau paling suka kalau di Jogja. Nggak tahu mungkin di sini ada anak Jogja lain yang tahu seblak enak di Jogja karena Fan kebetulan di Jogja ya. Kalau aku sih di pasta. Seblak dekat Indomaret. Murah dan Indomaret mana nih? Dekat kampus, dekat Softball, Soto Boyolali. Oh, soto itu. Ya, tahu. Enak tuh. Oh, enak ya? Ya, Glo, besok aku beliin. Kapan-kapan dicoba. Oke, siap. Ya, GoFoodin boleh kali ya. Nah, sekarang udah ada 31 orang yang bergabung buat teman-teman yang belum. Yuk, join. Evelyn Michelle lapar. Habis ini makan. Oke. Duh, Fun. Apa yang Fun? Nggak tahu. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau join lagi. Keburu kita juga langsung nih ada mulai. yang pakai nama Brian ganteng ya. Iya Kak Bray tahu kok. Iya Kak Bray ganteng. Nggak usah diperjelas. Oke, teman-teman ada yang belum join atau kesulitan join? Kalau misalnya sudah nggak ada lagi, kita langsung mulai aja ya. Boleh. Oke, silakan. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Versi tertutup, aku adalah tongkat. Versi terbuka, aku adalah tenda. Siapakah aku? Kertas asturo, sapu, payung, atau lemari? Yo. Teman-teman bisa langsung pencet aja ya di tampilan HP kalian. 7 detik lagi. Oke, payung. Wih, pengen seblak nomor 1. Seblak nomor 1 nih. Ya, ada close friend juga dong. Ada Jose tomat. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Departemen yang ada di HMPS.com kecuali pimpinan umum, Kominfo, RDPA, salah semua.
Harusnya jawabannya udah benar semua nih. Mari kita lihat ya. Mari kita lihat. Apa? Salah semua. Yang benar adalah pimpinan umum. Oke. Gak apa-apa. Oke. Ya tuh kasihan ya DPA di Nah, pengen ini sebelah dia masih di nomor 1. Urutannya, ya pengen sebelah masih nomor 1. Waduh. Lanjut. Penemu radio berasal dari negara Agak susah ya Turkmenistan, dilihat-lihat. Italia, Spanyol, atau Jerman. Iya nih, agak susah ya. Susah ya, agak sejarah. Anak media bahkan kayaknya nggak bisa jawab ini. So. Anak AJR yuk, jawab yuk. Memalukan kalau nggak tahu. AJR, ayo. Takut banget. Kak Shalom sampai salah, awas ya. Nggak ikut main. Oke, jawaban yang benar Italia. Kira-kira yang nomor 1? Oh, masih pengen sebelah. Kok bisa ya pengen sebelah ini? Yang mainin Jose Tomat, soal. makasih banget ya masuk di peringkat 5. Keren. Lanjut ternyata pertanyaan sama keempat. geprek menang sebelah ya. Iya, Tias. Patung Liberty dibuat di negara Amerika Serikat, China, Prancis, atau Finlandia. Jawabannya apa yuk? Kayaknya kuning nggak sih? Kayaknya di Indonesia nggak sih dibuatnya? China. In China. Jawabannya adalah Prancis. Prancis. 16 orang yang benar. Pengen sebelah mas nomor 1 nggak nih? Masih dong. Gila banget. Mantap. Pengetahuannya luas. Iya, Oke, luas sekali. Ayo yang lainnya. Semangat Geprecos pasti bisa mengejar nih. Yang selanjutnya TikToknya HMPScom. HMPScom Ayo WJE, lo. HMPScom WJ _ HMPScom _ WJE atau HMPS_com WJE. Habis Di ini story Instagram HMPScom kemarin udah kita nge-share beberapa kali video TikTok. Betul. Yes, benar. Udah pada follow belum? Iya, udah di-follow belum? Habis ini langsung follow. Oh ini yang benar HMPScom WJE. Yeay, kalau HMPScom _ WJE itu Instagramnya ya teman-teman. Wih, Tomat juara 3, semangat. Mantap. Wah, pengen sebelah, masih memimpin. Jos, ayo, kamu pasti bisa mengejar. Yes. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa nama kampus 4 UAJ? Gedung Alfonsus, Gedung Bonaventura, Gedung Teresa, atau Gedung Thomas Aquinas? Ayo, masih inget nggak kampus kita sendiri nih? Gedung Babarsari. Ya bener sih, bener. Bener juga. Semuanya. Iya nih, kalau salah inisiasinya diulang. Iya, itu ada yang salah. 10 orang ada yang jawabannya Gedung Teresa ya, Ya, teman-teman. Dan ini pengen sebelah masih nomor 1. Semangat, ayo, saya Tomat pasti bisa menang. Oke, selanjutnya siapa sih pemilik tetangganya Indomaret? Nah, Alexander Teja, Antoni Salim, Sudono Salim, atau Joko Susanto? Ini yang bikin pertanyaan absurd banget ya. Siapa pemilik tetangganya Indomaret? Lagi Indomaret siapa? Indo April. Oh my god. Oke, jawabannya Joko Susanto. Yeay. Dan pengen sebelah. Oh, naik. Geprek Jos naik. Yes. Oh my Udah god. Tomat win nomor 2. Oke. Lanjutnya. Lanjut ke pertanyaan ke-8. Di bawah ini yang termasuk film terlaris dengan keuntungan yang besar. Avatar,
Fast and Furious 8, The Maze Runner atau Money Heist? Buat yang pecinta film pasti tahu. Ya, yang benar jawabannya adalah Avatar. Wah, ada milih Fast and Furious ya. Wow, Jose Tomat nomor 1. Padahal bukan saya yang main, ini siapa? Ayo, friend, kamu masih bisa naik. Kota yang ada di Sulawesi Utara, kecuali, nah lo tahu nggak? Yang pas SMA-nya, Manado, Pitung, atau Kendari? Jangan sampai salah ya kalian. Yes. Yang anak IPA, anak bahasa, kalau salah nggak apa-apa deh. Merasa bersalah juga. Oke, jawaban yang benar adalah Kendari. Next, kita lihat siapa yang nomor 1. Close friend nomor 1. Turun. Wow. Oke, semangat teman-teman. Semangat pengen sebelah. Last question. Last question adalah ke challenge viral tahun 2016, 2017, 2018 atau 2000. Keke challenge yang kayak gimana sih? Yang do you love me? Oh iya. Iya, banget kita tuh ada do you love me? Terus ada dulu tuh ada mannequin kalau nggak salah itu yang diem semua. Tahu yang diem. Nah, jawabannya adalah 2018. Iya, siapa nih sekarang yang menang? Nih, total skor siapa yang menang? Ding 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 ding. Juara 3. Geprek Jos. Juara 2. Jose Tomat. Dan juara pertama adalah juara satunya Close Friend. Close Friend. Yeay. Abre kenapa sensitif banget sih? Oke, karena kita udah sampai di penghujung acara juga ya nih teman-teman. Kami mau mengingatkan kembali kalau oprek HMPS sudah dibuka dari tanggal 21 kemarin sampai 7 Agustus. Teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, ingin cari tahu lagi informasi tentang oprek, kalian bisa cek ke website visit.waj.ac.id/hmpscom. Nih, aku linknya aku taruh di kolom komentar. Kalian bisa buka. Nah, buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, juga bisa langsung cek ke official line account HMPScom atau juga DM ke Instagram kita. Ya, kami mau mengucapkan terima kasih lagi kepada teman-teman karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti open house kali ini. Dan semoga informasi yang tadi sudah diberitakan dari teman-teman HMPS, semoga bisa berguna. Dan juga semangat ya teman-teman buat nanti apanya yo untuk mengikuti nanti rangkaian. Iya, itu rangkaian gitu. Oh iya, tapi sebelumnya ada yang kelupaan nih. Apa tuh? Sama-sama apa tuh? Iya, sekarang kita mau foto bersama. Nah, buat panitia yang bertugas, Kak Mika bisa minta tolong untuk foto kita. Yuk teman-teman komuners on cam. Iya, teman-teman bisa on cam dulu. Yuk. Biar kita langsung bisa foto. Yuk, semuanya bergaya. Aku pimpin ya. Yuk on cam dulu, on cam dulu. Aku tungguin deh. Masih banyak banget yang belum on cam nih. Aku tunggu on camnya ya. Wih, ayo, ini kita ada 8 slide ya. Tapi bohong. Yuk. Satu. Slide 1 ya, semuanya siap ya. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita slide 2, kalian gaya lagi aja tetap ya. Oke.
Ini kakak-kakak boleh on cam juga loh. Kak Brian katanya tampan tadi kalau nggak salah. 1, 2, 3. Oke. Sudah semua. Terima kasih teman-teman. Yeay. Oke, terima kasih teman-teman. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila tadi perkataan kami ada yang misalnya kurang berkenan. Terima kasih teman-teman. Semangat ya, Terima jangan lupa kasih. daftar. Dan Ya, sampai jangan lupa daftar. Dan jangan lupa, oh ya, dan sampai bertemu di TM tanggal 9 Agustus nanti. Kita tunggu kehadiran kalian. Semangat ya. Terima kasih teman-teman. Sudah bisa meninggalkan Zoom. Kami tunggu. Dadah. Jangan lupa kominfo ya guys. Seru banget di kominfo. Internal guys, jangan lupa internal. Internal gila, seru banget guys. Seru Malah eksternal nggak perlu promosi, banyak yang daftar pasti. Waduh, sombong sekali eksternal. Gede banget. Congklak. Songkang, apa songkang? Tersongkang. Itu tuh Rara tuh tersongkang. Aku terkentang-kentang.